beliau bisalah untuk memasukkan seseorang ke PTBA tersebut katanya. Nah, dan juga beliau si Penti Octavia ini merupakan istri dari seorang anggota polisi. Nah, dan juga si kawan saya ini juga sudah setor uangnya terlebih dahulu sebesar 80 juta rupiah sebelum mengajak saya nih. Dia sudah nyetor duit dulu. Lalu saya berkonsultasi dengan keluarga saya mengenai ajakan dari kawan saya ini untuk masuk ke PTBA. Yang menjadi sebenarnya keyakinan juga saudara Riko ini, karena dia istri dari aparat penegak hukum, jadi dia yakin untuk memberikan uang tersebut. Nah, jadi pertanyaan hari ini, kenapa dari tahun 2024 baru Riko ini membuat laporan di Juli 2025? Karena kenapa ya? Ada ketakutan juga. Baik, bersama saya Angga Saputra dalam Lentera Viral lebih dari A1. Pada hari ini kita akan membahas terkait adanya dugaan tindak pidana penipuan penggelapan dengan modus bisa memasukkan orang bekerja di salah satu perusahaan BUMN. Korban mengalami kerugian lebih dari ratusan juta. Dalam hal ini bahkan korban lebih dari satu. Dan juga salah satu oknum terlapor ini adalah salah satu istri dari seorang oknum kepolisian. Hal ini dapat mencederai rasa keadilan bagi korban untuk mendapatkan keadilan jikalau memang benar kasus ini dibekengi oleh salah satu oknum kepolisian. Dalam hal ini korban telah hadir di hadapan kita, yaitu Bapak Riko Ismail Shah. Selamat malam Pak Riko. Selamat malam Pak Angga. Dan juga didampingi oleh kuasa hukum dari Federasi Advokat Indonesia DPC Kota Palembang, Bapak Dr. Kandidat Muhammad Sigit Muhaimin, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Boleh diceritakan Pak Riko kronologis singkatnya dulu terkait permasalahan yang dihadapi oleh Pak Riko. Baik Pak Angga, awal mulanya tuh Pak, saya diajak di chat dulu oleh kawan kuliah dulu. Beliau menawarkan katanya ada lokak masuk salah satu BUMN yaitu PTBA. Tapi untuk masuk ke PTBA ini harus pakai uang, uangnya lumayan besar kata si kawan saya nih. Saya tanya kan, ini siapa yang mau masukinnya tuh kan? Kata beliau, ini ada keluarga dari sebelah pacar dia yang bekerja di PTBA itu. Nah, namanya yaitu Penti Octavia. Nah, beliau ini katanya bekerja di PTBA sudah lumayan lama, sehingga beliau bisalah untuk memasukkan seseorang ke PTBA tersebut katanya. Nah, dan juga beliau si Penti Octavia ini merupakan istri dari seorang anggota polisi. Nah, terus saya pastikan lagi kan kepada teman saya yang mengajak ini. Kata saya, ini pasti atau enggak maksudnya? Takutnya kan uangnya kan lumayan besar.
kemarin pas awal-awal itu dia ngomong untuk uang pertama itu diminta 80 juta awal masuk. Lalu saya bilang kan, saya untuk uang sebesar ini kan, saya harus konsultasi dulu ke keluarga kan, untuk menentukan saya ikut atau tidaknya. Lalu si kawan saya ini, beliau meyakinkan lagi, katanya ini insya Allah tidak penipuan, soalnya masih ada keluarga dari sebelah pacar dia kan. Dan juga si kawan saya ini juga sudah setor uangnya terlebih dahulu sebesar 80 juta rupiah sebelum mengajak saya nih. Dia sudah nyetor duit dulu. Lalu saya berkonsultasi dengan keluarga saya mengenai ajakan dari kawan saya ini untuk masuk ke PTBA. Awalnya sih dari sebelah keluarga saya juga ragu awalnya kan, tapi kawan saya mencoba menghubungi salah satu keluarga saya untuk meyakinkan lagi kan. Lalu dah kesepakatan terjadi. Apakah korban oleh salah satu nama oknum FO ini lebih dari Pak Riko saja atau ada yang lain juga? Awalnya Korban yang lain. saya kira korbannya cuma saya sama teman saya. Usut punya usut, rupanya banyak sekali korban sebelum saya dan kawan saya ini masuk, ada lagi banyak sekali korbannya. Jadi korban dari inisial FO ini lebih dari satu korban. Lebih dari satu, bisa di Dan kerugiannya rata-rata di atas ratusan juta. rata-rata di atas ratusan juta yang saya ketahui. Bisa dikatakan ini sindikat ya. Bisa dibilang begitu, soalnya udah. Setelah permasalahan ini, lalu Pak Riko meminta untuk didampingi oleh kuasa hukumnya. Ya, Oke. Boleh diceritakan Pak Sigit bagaimana upaya hukum dari Pak Sigit menangani perkara ini, atau mungkin membuat laporan ke polisi atau upaya-upaya hukum lainnya? Boleh disampaikan? Terima kasih kepada Pak Angga yang telah memberikan kesempatan. Jadi di sini kami dari Federasi Advokat Republik Indonesia, DPC Kota Palembang yang mendapat amanah dari pemerintah Kota Palembang untuk membantu masyarakat khusus Kota Palembang. Di sini langkah awal yang kami tempuh awal-awal dulu, karena memang yang terlapor ini sudah tidak ada lagi di rumah. iya betul. Jadi kami melayangkan somasi itu sebenarnya ke kantor suaminya awalnya, Pak. Ke kantor suaminya, kebetulan seorang kepolisian, anggota polisi di Polsek Sako, bisa sebut saya. Betul. Namun setelah kami layangkan 2 kali somasi dan kami sampaikan juga ke rumahnya kan, tidak ada respon, tidak ada itikat baik dan sebagainya, menyebabkan bahwa tanggal 28 Juli 2025 kami sebagai kuasa hukum melaporkan resmi ke Polrestabes Kota Palembang. Di sini kami akan menyampaikan kepada pemirsa bahwa tanggal 16 Oktober 2025 ada surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan bahwasanya Saudara Riko, saksi-saksi itu sudah diperiksa semua, bukti-bukti sudah disampaikan, rekening koran, bukti transfer, bukti chat antara korban dan terlapor langsung disampaikan, dan akan mendapatkan informasi langkah selanjutnya penyidik akan melakukan koordinasi dengan pihak PT Bukit Asam, apakah benar terlapor ini bekerja di sana dan sebagainya, mungkin yang akan tanya sama penyidik, dan selanjutnya akan melakukan gelar perkara. Jadi itu langkah yang proses hukum yang telah dilakukan oleh tim kuasa hukum Pak Riko. Itu.
Oke. Pak Riko Ismail, Iya, Pak. bagaimana awal mula Pak Riko bisa mengenal oknum yang namanya FO ini atau terlapor? Baik, Pak. Awal mula saya mengenal FO ini ialah diajak ketemuan oleh kawan saya yang mengajak ini, inisial P. Apa modusnya sehingga Pak Riko ini terbujuk untuk memberikan uang kepada terlapor? Oke, untuk mengapa saya itu mau, karena saya ini dengan si P ini, kawan saya si P ini udah berteman lebih dari 10 tahun. Oke. Nah, itu udah saling percaya satu sama lain kan. Sebelumnya itu yang membuat saya percaya kan. Kalau yang dia ajak itu emang betul, emang itu yang membuat mendasarinya. Nah, apa yang dijanjikan atau dikerjakan di sana kapan setelah Bapak Riko memberikan uang senilai tersebut? Nah, awalnya si terlapor PO ini dia minta uang 80 juta. Dia menjanjikan kurang lebih 1 bulan dari setoran duit itu sudah aku dengan kawan saya si P ini bisa langsung bekerja sebagai karyawan tetap di PTBA. Tepatnya kapan itu Pak? Bulan berapa? Saya setor uang 80 juta ini di bulan Februari 2023. Februari 2023 ya? Sudah lama atau Iya. 2025? Bukan. Februari, tepatnya di tanggal 19 sama 19 Februari 2024. 2023. 2024. Sorry. 20. Oh iya. Perjanjiannya 20 Desember Oh, oke. 2024. Sorry. Bisa diulangi Ya. kapan Bapak Riko memberikan uang, dan dari memberikan uang itu kapan diterima bekerja atas janji? Oh ya. Awal mula saya menyetorkan uang sebesar 80 juta itu di bulan Februari 2024 dan dijanjikan untuk bekerja pada bulan Maret 2024. Oke. Setelah dari 80 juta itu sehingga jadi 135 juta itu gimana rangkaian ceritanya? Rangkaian ceritanya gini, Pak. Udah setelah melewati bulan Maret, ialah saya menanyakan kenapa saya tidak bekerja juga kan, padahal uang sudah saya setor. Ya. Nah, lalu si terlapor PO ini dia bilang bahwasanya saya dan teman saya ini harus Menambah uang. ya, bukan. Awalnya dia meminta untuk membuat sertifikat K3 sebesar 4 juta. Oke. Nah, lalu setelah 4 juta itu dijanjikan lagi untuk bulan depannya, katanya udah bisa lagi langsung bekerja. April berarti ya. Lalu setelah April udah masuk bulan April, enggak, saya tanya terus kan, saya follow up setiap hari, setiap minggu, jawabannya nanti tunggu, sabar, kayak gitulah, jawaban template lah bisa dibilang kayak gitu. Nah, lalu setelah sertifikat K3 ialah dia menjanjikan apa namanya itu, disuruhnya apa namanya MCU kayak gitu, tes kesehatan. Tes kesehatan. Sehingga menambah uang lagi. Berapa itu? Untuk MCU itu 3 juta. 3 juta. 3 juta saya diminta. Sampai dengan total 137 juta itu bagaimana? Dari rangkaian yang sudah Bapak cerita tadi. Dari sudah ke MCU di bulan 5 tuh diminta 3 juta. Terus dijanjikan bulan 6 bekerja katanya. Bulan 6 lagi. Masuk lagi ke bulan 6. Bulan 6 ini katanya dia menjanjikan untuk OJT atau on job training di daerah Tanjung Enim kan, di Bukit Asam. Nah, setelah melewati bulan 6 masih sama jawabannya. Sabar, Dek, tunggu ya, Dek. Nanti di info. Nah, saya tanya sama
kawan saya yang ikut juga kan, jawabannya sama kayak gitu kan, kami berdua nih. Nah, lalu beliau meminta lagi untuk OJT itu sebesar 2 juta. Jadi kami ini seolah-olah tidak perlu ikut OJT. Jadi langsung bisa bekerja nanti, tidak perlu lagi diiming-imingi ya, kayak gitu. Itu diimingnya dari bulan 6 itu dijanjikan lagi ke bulan 8 2024. Oke. Nah, Sampai dengan sekarang. oke, kita masuk ke bulan 8 itu, Pak. Ya. Masih belum ada kejelasan. Nah, jadi sudah masuk bulan 8, beliau menghubungi saya, beliau ngomong terlapor ini kepada saya, katanya ada yang mau menggeser nama saya sama nama kawan saya ini. Mau menggeser. Jadi dia kasih pilihan. Kalau misal mundur, itu sayang kali deh ujinya. Kita udah berjuang selama ini, kalau mundur kan. Tinggal sedikit lagi dia bilang kan. Tapi kalau saya masih kekeh mau mundur, uang yang saya sudah setor sebelumnya itu tidak langsung bisa dikembalikan, katanya tunggu kurang lebih 2 minggu hari kerja baru bisa. Jadi saya dilema pada saat itu. Kalau saya mundur masih harus nunggu ngambil uang itu kan kembali atau tidak. Tapi kalau saya maju, saya disuruh nambah lagi. Awalnya beliau minta 45 juta. 45 juta untuk nambah. Soalnya katanya ada anak anggota dewan yang mau menggeser nama kami berdua nih. Dia berani kasih lebih daripada kami berdua. Jadi banyak rangkaian-rangkaian modusnya, Iya. sehingga Pak Riko selalu memberikan uang, menambah Iya. uang sampai dengan total nilai 137 juta. 37 juta. Dan di tanggal 28 Juli 2025 didampingi oleh Pak Sigit Mohaimin membuat laporan di Polres Ya. Tabes Palembang. Nah, terakhir Pak Riko, apa harapan Pak Riko atas kejadian dugaan tindak pidana penipuan penggelapan ini, serta akan disampaikan di pemerintah Pak Riko harapannya untuk diri Pak Riko sendiri mungkin. Untuk harapan saya yang pasti saat ini kan saudara terlapor PO ini sudah tidak ada lagi di kediamannya. Dan juga beliau ini banyak yang nyari, Pak. Harapan saya semoga proses hukum bisa segera berlanjut untuk menangkap si terlapor ini, biar bisa menemukan titik terangnya gimana. Mungkin ada tambahan terakhir harapannya dari kuasa hukum Pak Riko. Jadi sejalan yang disampaikan oleh klien kami, unsur penipuan 378 itu sangat jelas. Ada rangkaian peristiwa bohong, ada bujuk rayu, ada tipu muslihat yang menyebabkan klien kami secara tanpa sadar itu memberikan uangnya dengan keyakinan, bahkan terakhir mau digeser uang oknum anggota DPR dan sebagainya. Kalau menurut saya untuk uraian pasal sudah jelas itu. Tinggal pihak penyidik ini, pihak dari Polrestabes Kota Palembang itu berani tidak menegakkan keadilan, Pak Angga. Karena kenapa? Jangan sampai seperti Pak Riko ini, para pencari keadilan ini mau bersuara, mau menyampaikan aspirasi terhadap kasus yang ditangani ini bingung. Karena ini sudah hampir 6 bulan. Sudah terlalu lama untuk kasus yang sudah terang benderang seperti itu. Jadi di sini kami meminta atensi khusus kepada Bapak Kapolrestabes Kota Palembang, Bapak Kapolda Sumatera Selatan, bahkan Bapak Kapolri, agar saudara atau saudari terlapor ini itu segera ditangkap seperti itu. Bahkan ini baru masih penyelidikan, Pak.
Dan yang harus jadi trigger kita sama-sama, jangan sampai hukum ini tajam ke bawah, tumpul ke atas. Karena di sini ada oknum, suaminya adalah seorang anggota kepolisian, oknum kepolisian, yang menjadi sebenarnya keyakinan juga saudara Riko ini. Iya. Karena dia istri dari aparat penegak hukum, jadi dia yakin untuk memberikan uang tersebut. Nah, jadi pertanyaan hari ini, kenapa dari tahun 2024 baru Riko ini membuat laporan di Juli 2025? Karena kenapa? Ya ada ketakutan juga. Takutnya membuat laporan, Pak, ya tidak berjalan seperti itu. Karena ada, mohon maaf, ada oknum keluarganya tadi membuat ini. Nah, di sini kami minta ketegasan khusus kepada Bapak Kapolrestabes Kota Palembang agar segera menetapkan tersangka, segera melakukan penahanan, agar keluarga juga, dari pihak lain juga, ini masyarakat Kota Palembang yang mau mencari keadilan, yang mau mencari pekerjaan sebenarnya, itu mengalami suatu laporan yang sudah berlarut-larut hampir 6 bulan. Jadi sekali lagi melalui Lentera Viral ini mungkin akan sampai ke seluruh media sosial jagat raya, jagat media maya, ini menjadi perhatian khusus agar laporan kepolisian kami di Polrestabes Kota Palembang atas nama klien kami, saudariku, segera dituntaskan, segera ditetapkan tersangka. Terima kasih seperti itu. Demikianlah pembicaraan kita pada malam hari ini. Kepada masyarakat Ramai, berhati-hatilah dalam melakukan transaksi, khususnya dalam dunia pekerjaan, karena banyak sekali modus-modus penipuan untuk bisa masuk untuk bekerja. Maka dari itu kami minta masyarakat Ramai untuk berhati-hati dalam modus penipuan penggelapan dengan menawarkan untuk bisa masuk bekerja. Bersama saya Angga Saputra di dalam Lentera Viral, lebih dari A1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.